Nggak, Yunfa nggak menyala guys. Tengah dikit, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, hari ini kita akan membahas lagi info-info A1 dari Mas Yun ya. Ini untuk awal-awal kita akan buka dulu konten kita hari ini dengan updatean terbaru dari Bunda Fauzana ya. Kita lihat dulu apa yang terbaru dari Bunda Fauzana. Oke, di samping saya ada kegiatan terbaru dari Bunda Fauzana ya. Ini Bunda Fauzana sedang di Kota Padang ya. Mungkin perkiraanku ya, ketika beliau ke Padang itu ketika mediasi dengan salah satu mantan pencipta lagunya, yaitu Abang Razak Tanjung ya. Mediasinya itu nggak main-main ya. Yang memediasi itu adalah orang dinas kebudayaan kalau nggak salah. Nah, ini beliau setelah mediasi tersebut di Kota Padang ya, di Kota Padang. Itu jaraknya dari Mah Fauzana itu sekitar 2 jaman lah. Nah, kemudian di Kota Padang juga kemudian Bunda Fauzana ini mampir ke warung makan Mak Lisa. Mak Lisa itu siapa? Mak Lisa itu adalah salah satu konten kreator Padang juga, konten kreator asal Minang juga. Itu juga eh, salah satu teman baik Bunda Fauzana juga. Nah, ini Bunda Fauzana sedang ke warung salah satu temannya itu ya, Mak Lisa ya. Oke, kita lihat dulu. Hari ini mau makan di warung mamaku. Ini sampai makan sama wak guys. Makan hari ini dengan gulai ayam. Ini sudah ayam. Kalau sampai loh, iya sampai wah. Kita pakai tangan aja. Oke lama. Lama aja. Enak ya? Masih terajanya lama banyak. Wah, pakai kita makannya sedikit aja. Oke, kita pakai ayam. Ya? Bisa. Panggil apa aja kayak gini. Padang? Bada kata ini kata Mak Fauzana ya. Maksudnya itu Bada ini bukan memanggil anaknya ya yang namanya Wilda Fajriyah ya. Bada itu adalah ikan asin ya teman-teman. Ikan teri asin. Nah, itu Bada. Nah, jadi si Bada ini kenapa dijuluki dengan sebutan Bada ya, mungkin karena nggak tahu ya. Perkiraanku karena dia sering digojloki oleh keluarganya, terutama oleh Bunda Fauzana karena jarang mandi akhirnya karena bau. Terus dijulukilah sebagai bada ikan asin yang mungkin yang baunya nggak enak. Ini Amak Fauzana sedang makan bada ya teman-teman ya, atau teri kering. Asik. Banyak lagi kok, tensi mak tinggi. Mak dia mana makan drama. Sini. Yang sini. Oh ya, mak. Lama. Tidak, minta kamu guna dah. Enggak. Oke ya. Enak-enakin ya bunda. Minta yang biasa. Yang dulu. Kak, bang, wartawan minta ayam ibuku. Tiga. Mak. Oke ya, kita teruskan kembali pembahasan kita kepada masih di sekitaran Bunda Fauzana itu di live-nya Kak Ji kemarin kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu. Ya, nanti lah ya. Kecewa aku ya. Ora, nggak jadi. Kalau ora ada, oh lanangnya, aku nggak jadi pergilah. Kalau ada nanti aku pergi. Ora ono bocone. Kaji kok ngiler.
Coba pakai bahasa Jawa. Oke ya, di sini Kak Ji men-spill kemampuan bahasa Jawanya ya, dan juga tipis-tipis men-spill, memberitahu kepada kita secara tidak langsung, mungkin secara langsung juga ya, bahwa beliau nanti kalau aku ke Jawa ada nggak lanangnya gitu, laki-lakinya. Nah, karena banyak di ketikan-ketikan di bawah itu yang kalau nggak salah yang menyuruh Kak Ji untuk cari laki-laki Jawa aja. Nah ini Kak Ji ini juga udah kena kena medoknya Jawa ini ya, padahal yang berhubungan dengan orang Jawa kan sebenarnya kan Bunda Fauzana ya, kakaknya ya. Kayak kita lihat teruskan lagi. Kak Ji aku terus Kak Jawa sih ya. Oke lanangnya Ji ndek Jawa. Maksudnya Ake apa? Tidak mau makan pecel lele Kak Ji. Di sini juga ada pecel lelenya. Lamongan kan lebih banyak kan. Oke itu banyak Kak Ji. Oh banyak. Ya nanti lah ya. Ke Jawa aku ya. Ya itu ya diulang lagi ya. Nanti ya aku ke Jawa ya. Nah, apakah ini adalah salah satu bentuk keterus-terangan atas atas hubungan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya, nggak tahu lagi ya, karena kalau orang Pariaman pada umumnya, aku ngomong pada umumnya itu kalau ngomong ke Jawa berarti ke Jawanya, maksudnya ke Jawanya lah ya, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, mungkin juga ke Jawa Barat. Tapi kalau ke Jakarta itu kadang nggak disebut sebagai ke Jawa. Karena Jakarta masih misalnya Jakarta itu sebenarnya di Pulau Jawa juga sih. Cuma kadang-kadang orang Pariaman itu setahu gue ya kalau ngomong mau kemana ke Jakarta, yo wes ke Jakarta. Ngomongnya nggak ke Jawa. Tapi kalau misalnya ke Cilacap mau kemana ke Jawa, mau kemana ke Tulungagung, pasti dia ngomong mau kemana mau ke Jawa. Nah pasti seperti itu kebanyakan ya. Nah apakah ini salah satu salah satu informasi yang cukup belak-belakan bahwa Kak Ji suatu saat akan ke Jawa, karena mbaknya kan menjalin hubungan dengan orang Jawa Timur ya. Ya semoga saja ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Oke, kita teruskan kembali ya. Oke, kita teruskan pembahasan kita ke sisi Mas Yun ya. Kita lihat hal info A1 apa yang diberikan Mas Yun untuk kita semua. Ya aku tahu kan daerah-daerah situ kan ini kan gentengnya itu kan apa itu seng itu kan aku nggak suka. Oke, ini adalah live terbarunya Mas Yun ya nggak baru-baru banget ya, sekitar 2-3 hari yang lalu dengan salah satu tiktokers, salah satu host TikTok asal kota Padang ya. Nah di sini Mas Iyun ketemu dengan Unidian ini ya, seperti yang aku sebutkan tadi ya, dia tiktokers Padang ya. Ini adalah pertemuan kedua Mas Iyun dengan Unidian, begitu juga Unidian ini adalah pertemuan keduanya dengan Mas Iyun ya. Di sini ketika memakai baju ini Unidian itu berkali-kali menyebutkan aku ada di kota Padang, aku di Padangnya ya. Kita lihat Pakai baju gini. Gua suka aja manut aku yo. Nggak suka bilang kalau nggak suka. Kalau nggak suka bilang ya sayang. Aduh. Apalagi aku catok rambut tambah panas. Oke ya, tadi kalau nggak salah udah disebut ya. Coba kita ada info satu kayaknya ini. Aku lupa aku menyampaikannya. Ya aku tahu kan daerah-daerah situ kan ini kan gentengnya itu kan apa itu seng itu kan. Nah ini di spill sama Mas Yun ya, bahwa
Di sana atap-atap rumah, genteng-genteng rumah itu seng ya. Ya memang karena ya nggak tahu ya kenapa sejarahnya seperti itu ya. Memang kalau di Sumatera Barat itu semua hampir semuanya lah orang atap-atapnya pasti seng. Beda lagi kalau di Jambi teman-teman. Walaupun Jambi itu bertetanggaan dengan Sumatera Barat ya, dengan Minang ya. Di Jambi itu orang-orang yang eh, transmigrasi dari Jawa itu biasanya rumah-rumahnya memakai genteng, masih memakai genteng. Beberapa di Jambi itu banyak juga yang memakai genteng karena banyak transmigrasi dari Jawa ke Jambi ya. Itu percampuran kalau di Jambi ya. Di Jambi ada yang pakai seng atapnya, ada yang pakai genteng. Tapi kalau di Sumatera Barat karena mayoritas itu adalah penduduk asli, mayoritas ya itu memakai atapnya itu atap seng. Nah, di sini Mas Yun menyatakan ke orang Padang yang di sebelahnya itu di sana atapnya seng ya. Nah, ini juga memberitahu kepada kita semua bahwa Mas Yun itu ya mungkin beberapa kali ke Padang ya, nggak tahu ya, kalau kalau sepengamatanku itu sekitar 2 kali udah Padang ya. Ya, ini jadi salah satu info yang cukup menjurus ke arah hubungan Bunda Fazana dan Mas Yun ya. Oke, kita teruskan kembali ya. Lanjut Bang, dia mau ke kandang dulu ini. Lanjut, kan aku kangen. Umurnya berapa tuh umurnya? Kamu lupa sih, kan kemarin aku udah bilang. Aku lupa. Berapa umurnya? Dua berapa ya? 28. 28. Tahun ini kita nikah yuk. Aku udah tua. Aku udah tua. Aku udah tua soalnya. Oh, jaluk rabi langsung dan. Pariaman ya, Pariaman. Enggak, aku Padang, enggak Padang Pariaman. Oh, Padang. Oke ya, seperti yang ini kan konteksnya. Tadi perempuan yang di sebelah Mas Yun ini itu berpakaian seksi kan, kemudian sama Mas Yun. Tapi ketika dia berpakaian seksi itu, ini ku jelaskan lagi kronologinya. Ketika dia berpakaian seksi itu, dia menyebut dirinya itu beberapa kali menyebut dirinya itu sekarang ada di kota Padang, di Padang, karena di kota Padang itu sedang panas saat ini. Nah, Mas Yun itu gak mungkin gak mendengar hal itu ya. Gak mungkin gak mendengar dia apa yang sedang diobrolkan oleh lawan PK-nya. Jelas-jelas siapa Unidian itu gak hanya sekali menyebut dirinya itu sedang ada di kota Padang, tapi ada sekitar 2-3 kali menyebut dirinya di kota Padang. Tapi ketika berpakaian seksi yang tadi dia udah menjelaskan dia posisinya di kota Padang, kemudian disuruhlah berhijab sama Mas Yun. Nah, ini seperti yang Anda lihat. Kemudian disuruh oleh Mas Yun berhijab, akhirnya beliau berhijab. Kemudian tiba-tiba Mas Yun itu nyeletuk seperti ini. Pariaman ya. Ini informasi apa ya? Ya menurutku ya Mas Yun sengaja kayak men-spill kalau pacarnya itu adalah orang Pariaman ya. Sengaja men-spill karena sebelum beliau ngomong Pariaman, dia itu udah tahu kalau orang yang di sebelahnya itu sedang ada di kota Padang. Asalnya di kota Padang, terlebih lagi teman-teman. Terlebih lagi Mas Ion ini sekitar 1-2 minggu yang lalu ini juga udah pernah ketemu di live PK seperti ini. Ini adalah seperti yang aku bilang tadi, ini adalah pertemuan kedua. Dan Unidian ini juga di pertemuan pertama juga udah bilang kalau dia di kota Padangnya, bukan di Pariaman. Nah, Mas Ion kenapa tanya ngomong Pariaman ya? Ya padahal ya kalau jaraknya dari kota ke kota itu ya sebenarnya ya bertetanggaan sih. Cuman kalau dari pusat kota Pariaman dan pusat kota Padang itu ya sekitar 1,5-2 jaman ya lumayan jauh juga. Nah, di sini kalau menurutku ya Mas Yun itu sengaja men-spill ke kita semua kalau pacarnya itu adalah orang Pariaman. Itu kalau menurutku ya.
Ya karena seperti yang ku bilang tadi teman-teman, Unidian ini udah berkali-kali menyebut dirinya itu ada di Kota Padang, dan di pertemuan sebelumnya juga menyebut dirinya di Kota Padang. Tapi kenapa Mas Yun menyebutkan Pariaman? Pariaman? Ada apa dengan Pariaman? Ya kita teruskan lagi ya. Oke, kita teruskan kembali ya. Padang Pariaman. Oh, Padangnya pas Padang. Pariaman kan mantan kamu. Mantan kamu apa pacar kamu sih? Dia udah putus ya sama Bunda? Nggak tahu juga saya Mbak ya. Dia udah putus apa masih, guys? Masih lah pastinya. Kamu masih ya sama orang Pariaman? Masih? Masih tapi? Ya. Oke, kita bisa lihat senyum sumberingahnya Mas Yun ya. Ketika dicecar pertanyaan, kamu masih ya sama orang Pariaman ya? Masih ya, Mas Yun. Dalam hal ini seperti yang ku bilang dari kontenku yang kemarin, bahwa Fauzana dan Mas Yun itu sedang memakai bahasa isyarat aja untuk menjelaskan kepada pada para fans-fansnya bahwa mereka itu ada hubungan. Di sini sangat jelas terlihat bahwa ketika disebutkan apa itu namanya, kamu masih sama orang Pariaman ya, di sini Mas Yun jelas tersenyum sumringah ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari orang yang ada orang yang tanya ke aku beberapa waktu yang lalu tentang masalah Mas Yun yang buang muka ketika nama Fauzana, atau mungkin nama tempat asal Fauzana ketika disebutkan Mas Yun buang muka. Nah, di sini udah bisa terjawab lah ya. Mas Yun udah jelas-jelas tersenyum. Tersenyum apa ini ya? Terjemahkan sendiri-sendiri lah ya. Kalian punya akal dan pikiran. Kedua boleh nggak? Aku yang kedua boleh nggak sih? Aku pengen memaksakan diri. Tipe kamu Agresif nggak? dan dong, yuk. Kira-kira aku tipe kamu nggak? Enggak ya? Apanya? Iya, dari looks-nya gitu, dari ukurannya. Kira-kira aku tipe kamu nggak? Dari umur, dari apa lagi? Enggak tipe kamu ya? Kita lihat dulu ya. Aku suka yang pesek-pesek aku. Suka yang pesek-pesek, kan aku pesek. Oke ya, kita bahas di kamera besar aja. Oke ya, lagi-lagi Mas Yun tadi menyebutkan lagi ciri-ciri. Kalau menurutku beliau ini secara tak langsung menyebutkan salah satu ciri-ciri orang yang sedang dia suka saat ini ya. Kemarin kan udah beberapa kali ya ku spill ya di konten gue yang sebelumnya bahwa ciri-ciri pacar Mas Yun itu orangnya berjilbab. Karena Mas Yun ketika ditanya ditanya bentukan rambutnya sama lawan jenisnya, Mas Yun nggak bisa jawab, nggak tahu aku katanya. Terus konten yang kemarin juga aku juga spill bahwa Mas Yun dengan pacarnya itu sedang LDR sekarang. Nah, Bunda Fauzana juga dulu banget juga pernah bilang kalau dia dengan suaminya juga LDR. Nah, ini kebetulan yang sangat-sangat pas sekali sepertinya. Terus yang hari ini juga disebutkan kembali oleh Mas Yun, dia suka sama cewek yang pesek, tipe-tipenya cewek yang pesek. Kok kayak aku iki ya lah pesek kan aku iki. Ciri khas irung-irung Pariaman ini ya teman-teman. Ya Bunda Fauzana kan juga pesek ya. Itu juga apa ya? Ya jadi salah satu kode keras juga bahwa ketika Mas Yun ngomong dia suka sama cewek yang pesek ya, itu adalah kemungkinan dia sedang pacaran dengan perempuan yang memiliki hidung pesek. Nah, dan juga ciri-cirinya itu berjilbab dan sedang LDR saat ini. Dan tadi juga ada disebutkan oleh Mas Yun secara jelas juga ya, bahwa beliau spill secara tak langsung Pariaman ya. Itu menurutku secara nggak langsung itu men-spill bahwa ya pacarnya ya dari ciri-cirinya itu ya salah satunya ya asalnya dari Pariaman. Nah,
seperti yang aku bilang tadi ya, masa harus kulang lagi ya. Kenapa Mas Yun ngomong Pariaman itu kayaknya menurutku ya itu adalah memang disengaja sama Mas Yun ya untuk men-spill ke kita semua kalau pacarnya lah orang Pariaman. Karena Mbak yang tadi ya yang lawan PK-nya itu udah berkali-kali menyebutkan dirinya itu di Kota Padang. Kenapa Mas Yun tetap kayak semacam pura-pura nggak mendengar sebelumnya kalau kalau lawan PK-nya itu asalnya dari Kota Padang bukan dari Pariaman. Ya itu ya mungkin itu aja dulu konten saya hari ini ya. Nanti teman-teman bisa kasih masukan juga eh, mau ngereaksi video yang mana tentang Bunda Fauzana. Nanti akan kucari, akan kucoba telaah ya. Nah, itu aja dulu konten saya hari ini. Saya orang Pariaman, sekarang tinggal di Pasuruan ya. Kita absen-absen lagi untuk saudara-saudaraku. Jangan lupa like juga ya. Jangan lupa di like konten ini supaya makin rame ya. Oke. Itu saja dulu konten saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.